Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Satreskrim Polres Jepara lakukan pengecekan beras di beberapa toko ritel dan pasar tradisional di Kabupaten Jepara. Pantauan Tribun Jateng di lokasi, nampak pengecekan itu diikuti oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, SDA, Setda Jepara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disperindak, Kabupaten Jepara didampingi beberapa anggota Satreskrim Polres Jepara. Saat berada di Pasar Jepara 1, rombongan langsung menuju satu di antara penjual beras di pasar tersebut, Jumat, 18 Juli 2025. Rombongan langsung mencoba berinteraksi dengan pemilik toko dan melakukan pengecekan terhadap beras yang dijual. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Jepara, Ferry Yuda Adidharma mengatakan sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan peredaran beras oplosan dari pemerintah pusat. Sasarannya yaitu sejumlah merek beras premium yang diduga dioplos. Terdapat 3 toko ritel dan 2 pasar tradisional di Kecamatan Jepara yang disidak. Dari hasil sidak tersebut, pihaknya tidak menemukan beras oplosan pada sejumlah merek beras premium yang diduga ada oplosan. Tadi kita cek di beberapa lokasi, tidak ada yang terindikasi beras premium yang dioplos, kata Ferry kepada Tribun Jateng, Jumat, 18 Juli 2025. Selain itu, ia menjelaskan untuk segi harga masih sesuai dengan harga eceran tertinggi, HET, beras premium yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp14.900 per kilogram atau Rp74.500 per 5 kilogram. Tadi kita cek harganya di kisaran Rp70-75.000, itu untuk kemasan 5 kilogram, ungkapnya. Menurutnya dari informasi yang disampaikan pedagang, beberapa merek beras premium yang diduga dioplos saat ini juga sudah tidak diedarkan atau didistribusikan kembali. Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DKPP Kabupaten Jepara, Aprilia Elisiawati menjelaskan perbedaan beras premium dan medium sebenarnya bukan terletak pada segi rasa maupun jenis varietas, namun pada ukuran bentuk fisik. Adapun kelas mutu beras premium yang telah ditetapkan yaitu memiliki butir patah maksimal 15%. Kita bersama rekan-rekan dari dinas terkait, dari DKPP, dari Disperindak, kami dari Bagian Perekonomian dan dari Polres, dari Satreskrim Polres Jepara, menginisiasi terkait dengan arahan dari pusat untuk kita ngecek terkait dengan beras premium. Dan alhamdulillah kita tadi sejak pagi sudah berkeliling ke toko-toko modern dan di pasar ini. Kita ada di pasar Jepara 1 dan Jepara 2 ya tadi ya. Jepara 2 dan alhamdulillah yang rilis yang kita ketahui bahwasanya beras oplosan premium di Jepara ini tidak terjadi. Jadi kita cek di beberapa lokasi tidak ada yang terindikasi beras premium yang dioplos. Karena batasan premium itu ternyata di patahan. Beras patahannya maksimal 15%. Kita cek tadi di bawah semua 15%. Dan untuk bobot beratnya alhamdulillah juga memenuhi yang 5 kilo, malah tadi kita cek tadi 5 lebih untuk timbangan beratnya gitu. Kira-kira ada berapa tempat dan lokasi tadi? Tadi ada sekitar ada di toko suaranya ya, ada Alfamart, Alfamidi, Indomaret, juga di toko pasar Jepara 1, Jepara 2. Kita cek beberapa terkait dengan merek yang diindikasi itu ada beberapa yang sudah tidak didistribusikan ke pasar-pasar atau toko modern tersebut. Di pasar Jepara 2 ada 2, tapi kita cek tidak ada temuan terkait dengan oplosan beras premium maupun berat bobot yang berkurang. Ya, Bapak, sementara selain metode kuantitatif ini tempo hari yang beredar kan secara kualitas jauh ini yang pemeriksaan tadi selain lewat kuantitas itu lewat apa lagi Pak metode ini? Ya sementara kita kasih kasat mata, karena kalau uji lab dan sebagainya kita juga menunggu dari arahan provinsi, karena secara kasat mata kita lihat berasnya bersih, tidak berbau, tidak berwarna ya, tidak kotor, berat bobotnya juga sudah memenuhi standar, dan patahannya kita cek sekilas kasat mata memang tidak kecil lah, lebih kecil dari apa yang di standarkan beras premium. Artinya bulir beras ini lonjong sangat panjang. kecil. Oh panjang-panjang ya. Ada yang dengan tadi cek juga kita cek kepalanya ya. Kepala beras utuhnya lebih banyak sesuai standar untuk beras premium. Untuk harga sendiri saat ini gimana Pak? Untuk harga kalau di sini premium ya sekitaran 70 sampai 75 ya kita cek tadi untuk 5 kilo ya, beras 5 kilo ya. Terus 5
Dan itu kita juga alhamdulillah dari tadi pihak Bulog ternyata cadangan kita juga cukup besar gitu. Cukup besar untuk wilayah Jepara. Untuk stok yang di petani pun juga alhamdulillah masih banyak lah stok. Ya kita kerjasamakan dengan BUMP-nya, koordinasi dari DKPP. Bapak untuk hasilnya nanti ini Tenang ya. Jadi kalau melihat ini kan tidak semuanya beras-beras yang terutama yang beredar di Jepara. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mencoba cek di wilayah-wilayah pasar di Kabupaten Jepara. Jadi himbauannya tetap tenang, jangan panik terkait dengan beras premium. Semua memang kemungkinan kecil tersedia di Jepara gitu. Tapi kalau memang ada seperti ini tadi kita lihat bahwasanya memang memenuhi standar untuk premium. Bisa membedakannya seperti apa? Sebenarnya kalau beras premium dan medium itu kan tidak dari rasa ataupun dari jenis varietasnya ya, tapi dari bentuk fisiknya. Kalau premium itu maksimal beras patahnya 15%, jadi beras kepalanya itu maksimal sampai 95%, itu lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya yang membedakan untuk masyarakat yaitu kalau untuk segi rasa tidak akan mempengaruhi itu kan dikategorikan beras premium atau medium itu tidak bisa. Jadi pulen ataupun dalam arti yang pro itu tidak bisa jadikan kategori itu beras medium atau premium. Tapi dari beras kepala, beras utuh yang ada dalam kemasan itu. Semakin utuhnya lebih banyak, maksimal yang patah itu hanya 15% maksimal, itu berarti beras premium. Tapi semakin turun dan banyak beras patahnya itu ya medium. Dan itu diikuti dengan harga. Ya. Jadi paling rendah menir, beras menir. Yang tengah beras medium dan yang tertinggi beras premium. Itu tinggal masyarakat yang bisa memilih monggo seleranya seperti apa. sementara pada hari ini tadi patahannya berapa persen? Maksimal 15% kalau premium. Tadi premium berdasarkan pemeriksaan tadi. Ya itu memenuhi banyak, Memenuhi. Banyak beras utuhnya yang ada. Secara kasat mata, kalau secara lebih detail lagi ya juga ke lab ya. Tapi secara kasat mata kita lihat masyarakat juga bisa membedakan lah. Beli beras dalam kemasan itu banyak beras utuhnya ya maksudnya premium. Itu aja. Karena kalau lihat dari beras pemerintah sendiri saat ini berapa? Aman, kita masih aman dalam arti mungkin nanti untuk cadangan seandainya ada bencana ataupun rawan pangan untuk masyarakat yang lain. Untuk ke depan apakah akan dilakukan pemeriksaan lagi? Menyisir di tiap pasar atau berapa? Oh, sementara memang ini karena ada isu secara beras oplosan ini ya yang kita selama ini tidak ada laporan masyarakat secara khusus untuk keluhan ataupun laporan terkait beras yang dikonsumsi. Ini ada isu beras oplosan ini, kalau panjenengan pripun menanggapinya? Ya sedih kan kalau beras kan untuk konsumsi sehari-hari ya. Kalau ada yang oplosan kan kita dirugikan konsumen. Biasanya beli yang premium atau yang biasa? Ya kadang premium, kadang biasa nggak tentu sih. Mereknya apa bu? Yang premium? Apa ya Fortune apa itu? Fortune gitu. Apa lagi ya? 5 kilo berapa bu? Lupa saya. Aku waspada kayak situ rasa was-was gitu ada yang beras oplosan. Ya ada sih. Cuman ya mau gimana lagi ya kan nggak. Ya berusaha cari yang nggak kemasan. Itu tadi kok ya 15.000 sekilonya. Biasanya kan sekilo. biasanya jadinya punya tersendiri nggak bu untuk bedain. Nggak ada. Tapi nyari beras biasanya nyari yang bulan kah atau yang itu? Yang bulan. Awet, tidak cepat cair katanya. Dan saya kan rumah di Jogja itu juga punya sawah sendiri. Oh. Jadi ya kadang-kadang aja belinya nggak. Tapi nyelip sendiri gitu. Nanam sendiri. Bu, kalau selama ini ada ngerasa beda nggak sih sama beras yang dibeli atau biasa aja? Perasaan biasa ya, Biasa tapi aja. nggak tahu sih itu oplosan apa nggak tahu ya, pokoknya. Jadi- Tapi dari beras. Tapi yang ibu cerita tadi katanya kalau yang oplosan tuh kemerampul gitu loh, kalau di khusus itu kemerampul. Tapi saya nggak pernah sih, nggak tahu.